Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas tentang definisi. Nah, pengertian dari definisi adalah perumusan yang singkat, padat, jelas, dan tepat tentang makna yang terkandung dalam istilah tertentu sehingga istilah tersebut adalah dibedakan dengan tegas dan istilah-istilah lainnya. Secara leksikal, definisi berarti pembatasan untuk suatu pemikiran yang lurus serta komunikasi dengan orang lain. Perlulah kita memastikan makna istilah-istilah yang kita gunakan. Dengan kata lain, kita perlu memastikan isi dan luas pengertian yang mengandung dalam istilah-istilah tersebut. Tentu, kita tak akan menemukan kesulitan untuk memastikan pengertian apa yang terkandung dalam suatu istilah. Apabila barang atau hal yang ditunjukkan oleh pengertian tersebut dapat kita perlihatkan secara langsung. Nah, definisi ini memiliki dua jenis definisi. Yang pertama adalah definisi nominal. Yang dimaksud definisi nominal di sini adalah definisi yang memberikan keterangan dari segi nama atau istilah yang didefinisikan. Mungkin bisa dibilang contohnya mencari kata sinonim, usaha memahami suatu istilah menggunakan padanan istilah tersebut. Misalnya dari kata ongkos. Ongkos itu adalah biaya, kongres, bisa juga menjadi musyawarah. Atau mungkin menjadi kayak usul-usul mengupas kata-kata usul etimologi. Contohnya dari kata filsafat yang berasal dari kata Yunani philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi arti filsafat adalah cinta dan akan kebijaksanaan. Definisi nominal ini memang berguna karena dapat memberikan petunjuk tentang istilah dan dapat mencegah salah paham. Nah, untuk yang kedua ada definisi realis. Nah, definisi realis ini adalah definisi dalam arti sebenarnya karena tidak hanya memberikan keterangan tentang istilah dari segi nama, tetapi juga tentang hakikat istilah, sehingga pengertian yang terkandung dalam istilah yang didefinisikan sangat jelas. Nah, definisi realis ini dibedakan menjadi beberapa definisi ya. Yang pertama ada definisi esensial, hakiki atau logis. Yang definisi ini memberikan keterangan tentang sifat khas dari hal yang didefinisikan. Definisi ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama berupa kelas atasan terdekat dari hal yang didefinisikan. Sedangkan yang kedua berupa sifat khas yang membedakan kelas terdefinisi dengan yang lain. Contohnya, manusia adalah hewan berakal budi. Hewan adalah kelas atasan terdekat dari manusia yang menyatakan kesamaan kelas manusia dengan kelas binatang dan kelas tumbuh-tumbuhan, sedangkan berakal budi adalah sifat khas differentia specifia yang hanya terdapat pada manusia yang menyatakan perbedaan kelas manusia dengan kelas binatang. Yang kedua ada definisi deskriptif atau disebut bisa definisi deskripsi yang memberikan keterangan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh hal yang didefinisikan sedemikian rupa sehingga kumpulan sifat itu mencukupi untuk membedakan hal yang didefinisikan itu dengan hal-hal yang lain. Contohnya istilah demokrasi. Sukar sekali diungkapkan dalam sebuah definisi esensial yang memuaskan apabila kita mendefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat. Untuk yang ketiga adalah definisi kausal, dan definisi ini berdasarkan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Contohnya gerhana bulan.
ialah kehilangan sinar pada bulan yang disebabkan karena bumi berada di antara bulan dan matahari. Yang keempat ada definisi final. Definisi ini berdasarkan maksud tujuan terjadinya sesuatu hal. Contohnya arloji ialah suatu mekanisme untuk menunjukkan waktu. Dan yang kelima adalah definisi genetis. Definisi ini memberikan keterangan genesis atau terjadinya sesuatu. Contohnya air adalah sesuatu yang terjadi karena gabungan dari H2 dan O. Untuk yang terakhir adalah prinsip definisi. Nah, prinsip definisi ini ada beberapa poin ya, ada 4 poin, maaf. Yang pertama adalah definisi harus dapat dibolak-balik dengan apa yang didefinisikan. Jadi pengertian yang terkandung dalam definisi ini harus sama dengan pengertian yang terkandung dalam hal yang didefinisikan, sehingga keduanya dapat ditukar tempat. Misalnya, manusia. Dalam definisi tersebut, luas definisi dan hal yang didefinisikan itu sama, maka dapat dibalik. Hewan yang berakal budi adalah manusia. Tetapi kalau kita mendefinisikan topi adalah alat untuk menutup kepala. Oke, untuk poinnya kedua adalah hal yang didefinisikan tidak boleh masuk ke dalam definisi. Definisi sebagai perumusan yang singkat, padat, jelas, dan tepat tentang makna, isi, dan luas. Pengertian yang terkandung dalam hal ini didefinisikan tidak boleh mengandung hal yang didefinisikan sama sekali, tidak menjawab pertanyaan, tidak menyatakan makna yang terkandung dalam hal yang didefinisikan tersebut. Contohnya kemerdekaan yang didefinisikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu tanpa mengganggu kemerdekaan orang lain. Untuk yang ketiga, definisi tak boleh dirumuskan secara negatif sejauh dapat dirumuskan secara positif. Dimaksudnya di sini adalah untuk menjawab pertanyaan apa makna yang terkandung dalam hal yang didefinisikan, bukan dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan makna yang tidak terkandung dalam hal yang didefinisikan. Nah, untuk yang kelima adalah yang keempat, definisi harus bersifat paralel dengan hal yang didefinisikan. Supaya definisi merupakan rumusan tentang makna yang terkandung dalam hal yang didefinisikan, maka definisi harus paralel dengan hal yang didefinisikan. Kalau hal yang didefinisikan itu suatu sifat, maka dan disebut suatu benda. Misalnya apabila keadilan itu kita definisikan sebagai orang yang mengambil apa yang tidak merupakan haknya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Barangkali ada kurang lebihnya dan kesalahan dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.